Militer Indonesia terbentuk oleh kesadaran rakyat untuk berjuang mempertahankan kemerdekaan bangsa dan negara. Hal yang menyangkut masalah negara dan disintegrasi bangsa mendorong militer untuk berperan dalam bidang politik. Di samping menjalankan fungsi utamanya sebagai kekuatan pertahanan dan keamanan, peranan militer tersebut berdasar pada penerapan konsep dwifungsi oleh Nasution. Konsep ini berkembang semakin luas dengan tujuan mendukung militer dalam politik sebagai dinamisator dan stabilisator, serta mengawasi kaum sipil dalam menjalankan pemerintahan. Militer sebagai sebuah organisasi pertahanan mutlak diperlukan oleh setiap negara yang ingin aman dari ancaman-ancaman yang dapat mengganggu eksistensi negara tersebut. Urgensi akan militer tersebut bagi negara yang baru merdeka dari kolonialisme adalah untuk mempertahankannya dari ancaman kembalinya bangsa kolonial. Sebagai kalangan yang merasa ikut berperan dalam proses pencapaian kemerdekaan di Indonesia, militer memang tidak dapat dipungkiri, walaupun bentuknya belum seperti ini, sehingga tuntutan untuk ikut terlibat dalam perpolitikan harus dipertimbangkan. Masuknya militer dalam dunia politik dapat dikatakan atas suatu dorongan dari sebuah situasi atau keadaan. Kaum militer yang ikut campur tangan dalam politik dikarenakan adanya beberapa faktor, yaitu keadaan yang menuntutnya lantaran dalam situasi perang kemerdekaan, dicemooh dan dipojokkan oleh elit sipil secara tidak wajar, kegagalan pemimpin dan elit sipil dalam melaksanakan tugasnya, dipengaruhi dan ditarik ke arena politik, dan dijadikan alat kekuasaan politik. Peranan militer dalam dunia politik juga akan dijelaskan melalui pembabakan zaman. Mencoba melihat bagaimana militer dalam pembagian 3 zaman pemerintahan di Indonesia, yaitu sejak tahun 1945 sampai dengan 1966, 1967 sampai dengan 1998, dan 1998 sampai dengan sekarang. Pembagian pembabakan zaman itu nantinya akan membantu dalam memahami peranan militer di kehidupan sosial dan politik dari waktu ke waktu. Nantinya pendekatan historis akan menjelaskan alasan mengapa militer bisa masuk dalam ranah sipil di era Orde Lama dan semakin menguat di era Orde Baru dan kemudian kembali masuk ke barak di era Reformasi. Militer merupakan sebuah kekuatan politik yang mewarnai pertarungan kekuatan politik dalam proses politik yang terjadi di Indonesia. Sejarah mencatat bahwa militer mempunyai masa di mana sebagai kekuatan politik pengaruhnya sangat besar di dalam proses politik yang terjadi. Beberapa waktu yang lalu dapat dikatakan pengaruh militer sangatlah besar dalam menentukan arah kebijakan politik dan juga mengatur arah kehidupan masyarakat. Militer menjelma sebagai kekuatan politik yang mendukung dan mempertahankan kekuasaan penguasa, bertujuan untuk menjaga, menciptakan, dan mempertahankan stabilitas politik. Keterlibatan militer dalam politik di Indonesia itu nantinya menunjukkan identitas yang berbeda antara militer di Indonesia dengan kebanyakan militer di negara lain. Kekuatan militer dalam dunia politik di Indonesia sebenarnya mempunyai akar sejarah yang panjang dan tidak bisa dihapus begitu saja. Bahkan akan menjadi sesuatu yang muskil atau sulit. Pada era reformasi, saat partai-partai politik bermunculan, ternyata partai-partai politik mengundang militer masuk di dalamnya. Dianggapnya, partai politik akan menjadi kuat bila ada militernya, apalagi yang sudah berpangkat jenderal. Akibatnya, hampir tidak ada satu partai pun yang di dalamnya tidak ada militernya. Di dalam pembabakan zaman tersebut, ketika di zaman Orla dan Orde, dapat dikatakan bahwa militer sebagai kekuatan politik yang bisa dikatakan mempunyai pengaruh yang sangat signifikan dalam kehidupan politik atau bisa dikatakan sebagai agen. Sedangkan nantinya di era reformasi, militer hanya sebagai aktor yang tindak tanduknya
diatur dan dipengaruhi. Perjalanan dan perubahan sikap militer ini tentunya ada beberapa faktor lain yang dapat membantu menjelaskan seperti faktor budaya, politik, dan kelembagaan. Geliat militer Indonesia dalam menggelanggang politik tidak terjadi secara alami, tetapi merupakan konsekuensi sejarah sejak lahirnya tentara Indonesia. Mentalitas umum tentara Indonesia sebelum maupun setelah kemerdekaan adalah peran langsungnya dalam perpolitikan. Harold Crouch mencatat, dalam masa revolusi tahun 1945 sampai 1949, tentara terlibat di dalam perjuangan kemerdekaan di mana tindakan politik dan militer saling menjalin dan terpisahkan. Tentara Nasional Indonesia atau TNI sejak didirikan mengalami banyak perkembangan dan penyempurnaan organisasi untuk mencapai efektivitas dan efisiensi dalam melaksanakan perannya. Berawal dari pembentukan organisasi Badan Keamanan Rakyat pada 22 Agustus 1945, selanjutnya berkembang menjadi Tentara Keamanan Rakyat pada 5 Oktober 1945. Tentara Keamanan Rakyat kemudian berubah nama menjadi Tentara Republik Indonesia atau TRI pada 23 Januari 1946. TNI secara resmi berdiri pada tanggal 3 Juni 1947 sebagai persatuan dua kekuatan bersenjata. Pada tahun 1962, TNI digabungkan dengan Kepolisian Negara atau Polri menjadi Angkatan Bersenjata Republik Indonesia atau disebut ABRI. Pada 1 April 1999, TNI dan Polri secara resmi kembali dipisah. Sebutan ABRI sebagai tentara dikembalikan menjadi TNI. TNI dibagi menjadi 3 matra atau angkatan yaitu Tentara Nasional Angkatan Darat atau TNI AD, Tentara Nasional Angkatan Udara atau TNI AU, dan Tentara Nasional Angkatan Laut atau TNI AL. Tentara Nasional Indonesia atau TNI sangat penting dalam pertahanan dan keamanan negara. TNI merupakan bagian dari masyarakat umum yang dipersiapkan secara khusus untuk melaksanakan tugas pembelaan negara dan bangsa, serta memelihara pertahanan dan keamanan nasional. Apabila dalam keadaan mendesak, di mana kedaulatan negara, keutuhan wilayah, dan keselamatan bangsa terancam, Panglima TNI dapat menggunakan kekuatan TNI sebagai langkah awal mencegah kerugian negara yang lebih besar. Padahal, krisis dalam negara kesatuan Republik Indonesia adalah krisis keadilan dan kemakmuran yang kian jauh, sehingga militer bukan solusinya. Meski dalam konteks Indonesia, militer pada dasarnya merupakan budaya politik yang kuat dalam kehidupan masyarakat. Adanya peranan militer dalam politik di dalam pertarungan kekuatan politik di Indonesia tidak dapat dipungkiri. Hal itu dikarenakan memang adanya pengalaman sejarah serta situasi yang memungkinkan militer untuk masuk ke dalam ranah politik. Situasi yang terjadi di tahun 1945 sampai 1967 di mana terdapat instabilitas politik yang begitu hebat serta adanya ancaman disintegrasi di daerah yang memungkinkan adanya peranan militer dalam politik praktis. Selain itu, peranan militer jauh lebih besar lagi ketika pada tahun 1967 sampai 1998, tepatnya ketika masa Orde Baru. Militer digunakan sebagai suatu alat kekuasaan guna mempertahankan kekuasaan Orde Baru tersebut. Tuntutan terhadap peran militer dalam politik juga sejalan dengan adanya tuntutan terhadap Orde Baru. Konsep dua fungsi ABRI yang melegitimasikan tentara masuk ke ranah sosial politik pada masa reformasi tepatnya pada awal tahun 1998 dihapuskan. Sejalan dengan hal itu, militer dituntut dalam pembenahan fungsi dan tugasnya agar sejalan dan mendukung adanya proses demokratisasi. Militer dituntut profesional dan kembali pada tugasnya yaitu sebagai alat pertahanan negara. Peranan militer dalam politik dilatar belakangi oleh dua faktor, yaitu faktor eksternal dan faktor internal.
Faktor eksternal yaitu kondisi politik, sosial, ekonomi, dan terancamnya kedudukan militer. Sedangkan faktor internal yaitu ideologi nasional militer, disiplin militer, modernisasi, dan kepentingan elit militer. Keterlibatan militer dalam politik bertujuan memperbaiki institusi politik dan mengatasi berbagai persoalan negara yang mengancam kedaulatan nasional. Namun tanpa menyampingkan tugas utamanya di bidang pertahanan dan keamanan, kedua peran ini dikenal dengan istilah dwifungsi ABRI. Kebijakan pemerintah dalam pelaksanaan konsep fungsi militer dengan tujuan nasional yaitu pembangunan dan kestabilan nasional di segala bidang, sehingga pemerintah menempatkan militer sebagai partner terpenting dalam pemerintahan. Lewat video ini diharapkan dapat menumbuhkan dan memupuk rasa cinta tanah air yang kuat pada generasi-generasi muda seperti kita sebagai penerus bangsa, agar nantinya dapat memisahkan antara kekuasaan dan kepentingan, sehingga berbagai persoalan bangsa dan negara dapat dihadapi bersama-sama demi kepentingan rakyat.